Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah auditing, yaitu mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Ini merupakan anggota dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan audit. Pengertian perencanaan audit. Perencanaan audit itu meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Menurut standar lapangan, pekerjaan lapangan yang pertama berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Berdasarkan dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan audit adalah suatu pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika auditor menjadi penanggung jawab atas audit yang dilakukan dan jika auditor memerlukan asisten, maka harus dilatih terlebih dahulu dalam kantor akuntannya. Selanjutnya adalah mengenai pentingnya perencanaan audit. Mengapa perencanaan audit ini penting? Karena berdasarkan standar audit, auditor diharuskan untuk merencanakan pekerjaan secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi sebagaimana mestinya. Auditor merencanakan penugasan audit dengan sebaik-baiknya ini untuk mendapatkan bahan bukti yang tepat pada setiap situasi yang dihadapi dan menciptakan tingkat efisiensi biaya audit. Nah, di sini pentingnya perencanaan audit yaitu auditor harus merencanakan penugasan ini untuk mendapatkan bukti yang tepat, sehingga bukti yang tepat ini akan memperkecil kewajiban hukum auditor dan mempertahankan reputasi auditor tersebut. Nah, di samping itu, pentingnya perencanaan audit adalah untuk efisiensi biaya audit. Efisiensi biaya audit ini penting terkait dengan kantor akuntan publik agar tetap kompetitif. Jika biaya yang dikeluarkan ini efisien, maka kantor akuntan publik akan tetap dapat kompetitif dengan kantor akuntan publik lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan audit dan biaya audit tadi, ada dua jenis resiko yang sangat mempengaruhi, yaitu resiko audit yang dapat diterima dan resiko audit bawaan. Untuk dapat membuat perencanaan audit yang secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis klien agar dapat memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien. Perencanaan audit yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan audit yang efisien dan efektif. Lalu, bagaimanakah tahapan-tahapan dalam perencanaan audit? Menurut Arons, pekerjaan atau perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama adalah menerima klien atau melakukan perencanaan awal. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal ini harus ditempuh dalam 4 proses. Yang pertama adalah auditor memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit. Nah, auditor di sini bisa melakukan investigasi terhadap klien baru, yaitu melakukan penyelidikan terhadap perusahaan klien dan dengan cara memeriksa stabilitas keuangannya dan hubungan dengan KAP sebelumnya yang melakukan audit perusahaan tersebut atau investigasi klien yang berlanjut. Nah, di sini auditor akan menyelidiki apakah ada kekeliruan dan pelanggaran hukum yang ditemukan oleh audit sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan kedua yang akan ditempuh auditor dalam menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal adalah auditor akan mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk
dilakukan audit, karena informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Auditor harus memenuhi syarat-syarat penugasan yang telah ditetapkan oleh klien. Menurut standar audit, memahami klien merupakan syarat bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan, termasuk dalam tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, serta mengidentifikasi kerangka kerja laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen perusahaan dan batasan-batasan penugasan. Selanjutnya adalah auditor akan mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, yaitu dengan memilih staf untuk melakukan penugasan atau mengevaluasi mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar atau orang-orang yang ahli di luar keahlian auditor. Tahapan yang kedua dalam melakukan perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien. Standar auditing terdapat prinsip dasar di dalamnya yang menyatakan bahwa auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk dalam pengendalian internal entitas. Ada beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien yang terdiri dari pemahaman industri dan lingkungan eksternal, agar auditor dapat memahami dengan baik tentang industri dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua adalah memahami operasi dan proses bisnis. Untuk memahami operasi dan proses bisnis, yang harus dilakukan oleh auditor adalah kunjungan ke pabrik dan kantor, mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Lalu yang ketiga adalah untuk memahami manajemen dan tata kelola. Untuk memahami manajemen dan tata kelola suatu perusahaan, maka auditor harus mengetahui kode etik dan notulen rapat perusahaan tersebut. Kode etik yang dijalankan oleh perusahaan perlu dipahami oleh auditor sebagai pernyataan kebijakan serta kode perilaku, sedangkan notulen perlu diketahui oleh auditor karena notulen rapat merupakan catatan resmi rapat dengan dewan direksi dan pemegang saham. Lalu tahapan yang keempat dalam memahami bisnis dan industri klien adalah memahami strategi dan tujuan klien. Perlunya pemahaman auditor tentang strategi dan tujuan klien ini berhubungan dengan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Selanjutnya adalah ukuran dan kinerja. Auditor harus mengetahui tolak ukur kinerja klien yang digunakan manajemen untuk mengukur adanya kemajuan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tahapan yang ketiga dalam melakukan perencanaan audit adalah menilai risiko bisnis klien. Auditor akan memeriksa dan memahami strategi bisnis yang telah dijalankan oleh klien, dan auditor akan menilai apakah ada risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis klien tersebut. Jika memang ada, maka dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan oleh klien mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tahapan yang selanjutnya adalah melaksanakan prosedur analitis. Terdapat tujuan prosedur analitis pendahuluan, yaitu yang pertama adalah prosedur analitis awal. Prosedur ini digunakan untuk membantu auditor dalam memahami dengan baik mengenai bisnis klien dan untuk merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Tujuan prosedur analitis pendahuluan yang kedua adalah prosedur analitis substantif. Prosedur ini digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau kelompok transaksi. Nah, prosedur analitis pendahuluan yang ketiga adalah prosedur analitis akhir,
yaitu digunakan untuk mereview seluruh informasi keuangan dalam tahap review akhir audit. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan yang nomor 5 adalah menetapkan materialistis dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Menentukan tingkat materialistis awal merupakan menentukan besarnya informasi yang terjadi apabila adanya penghilangan atau pengurangan yang dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Risiko audit yang merupakan risiko yang mungkin terjadi selama melakukan audit laporan keuangan, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji dalam material. Selanjutnya adalah tahapan ke-6, yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian internal. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang terdapat 4 proses di dalamnya, yaitu penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya yang tahap ke-7 adalah mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus mulai mengumpulkan informasi untuk menilai adanya risiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan memperbaharui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang terdapat dalam penilaian risiko kecurangan dapat ditemukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan klien serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Tahapan yang nomor 8 adalah mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi, auditor dapat memilih strategi audit awal, yaitu yang pertama, primarily substantive approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Atau auditor dapat memilih strategi lower assets level of control risk approach. Dalam strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Nah, strategi ini berkebalikan dengan strategi primarily substantive approach. Yang selanjutnya adalah kita masuk dalam materi prosedur analitis. Pengertian prosedur analitis. Prosedur analitis itu merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data keuangan yang satu dan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Selanjutnya adalah tujuan prosedur analitis. Prosedur analitis ini digunakan untuk tujuan, yaitu membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu dan yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Yang terakhir, sebagai review menyeluruh atas informasi keuangan pada tahap review akhir audit. Tujuan prosedur analitis dalam perencanaan audit adalah untuk membantu dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti saldo akun,
Untuk itu, prosedur analitis harus ditujukan untuk meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir dan mengidentifikasi bidang yang berkemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis ini sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan. Jenis-jenis prosedur analitis ini di sini ada 5. Yang pertama yaitu auditor dapat membandingkan data klien dengan data industri. Manfaat paling penting dari perbandingan data klien dengan data industri adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan, tetapi kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Kelemahan utama penggunaan rasio industri adalah penerapan metode akuntansi yang berbeda sehingga mengurangi sifat komparabilitas data. Jenis yang kedua adalah auditor dapat membandingkan data perolehan data periode sebelumnya yang serupa. Berbagai prosedur analitis akan memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari satu atau lebih periode sebelumnya. Beberapa contoh yang paling umum adalah membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya, atau menghitung rasio dan hubungan presentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis prosedur analitis yang ketiga adalah auditor dapat membandingkan hasil yang diperkirakan oleh klien. Kebanyakan perusahaan sudah menyiapkan anggaran keuangan maupun anggaran operasional. Anggaran pada suatu periode merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode anggaran yang bersangkutan. Proses penyiapan anggaran ini disebut dengan penganggaran. Nah, karena anggaran ini merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan, auditor perlu memeriksa perbedaan yang signifikan antara hasil aktual dan yang dianggarkan, karena pada bagian ini dapat mengandung salah saji potensial. Jenis prosedur analitis yang keempat adalah hasil yang diperkirakan oleh auditor. Perbandingan umum lainnya antara data klien dan hasil yang diperkirakan terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diperkirakan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang besarnya saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkan ke beberapa akun neraca atau akun laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Sebagai contoh, auditor dapat menghitung secara independen besarnya beban penyusutan aktiva tetap. Jenis prosedur analitis yang kelima atau yang terakhir adalah auditor dapat membandingkan hasil yang diperkirakan berdasarkan data non-keuangan. Auditor juga dapat membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan berdasarkan data non-keuangan. Sebagai contoh, auditor dapat membuat ekspektasi atas besarnya komisi penjualan dengan cara mengalihkan jumlah karyawan bagian penjualan dengan tarif komisi rata-rata. Selanjutnya adalah rasio keuangan yang umum digunakan oleh auditor. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas ini dibagi menjadi 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio sangat lancar, dan rasio kas.
Yang kedua adalah rasio solvabilitas atau rasio struktur modal atau rasio leverage. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas ini terdiri dari rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan, dan rasio laba operasional terhadap kewajiban. Rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasio aktivitas terdiri dari rasio perputaran piutang usaha, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini terbagi menjadi dua, yaitu rasio hasil pengembalian aset dan rasio hasil pengembalian atas ekuitas. Rasio yang terakhir yang sering digunakan oleh auditor adalah rasio penilaian atau rasio ukuran pasar. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau nilai saham. Nah, rasio penilaian ini terdiri dari rasio laba per lembar saham biasa, rasio harga terhadap laba, rasio imbal hasil dividen, rasio pembayaran dividen, dan rasio harga terhadap nilai buku. Nah, demikian pemaparan kami mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami dari kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.